Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri atas saya Vila, saya Kezia, Saya Alisa. saya Valen. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan topik sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Melalui wawancara ini, kami akan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat, khususnya dari lingkungan perpustakaan, mengenai pentingnya menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang berada di perpustakaan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi wawancara. Jadi pada kesempatan ini kami telah bersama dengan narasumber kami. Saya persilakan Bapak untuk perkenalkan diri, nama, dan juga profesinya sebagai apa. Ya, perkenalkan, nama saya Suroso. Saya staf perpustakaan di bagian layanan buku teks. Untuk pertanyaan wawancara yang pertama, yaitu sebagai pustakawan yang setiap hari dikelilingi berbagai buku dan sumber bacaan, apakah Bapak memiliki kebiasaan membaca atau menulis dalam bahasa Indonesia yang membantu Bapak tetap menjaga dan menghargai penggunaan bahasa yang baik dan benar? Dan juga dalam pekerjaan Bapak sehari-hari, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan baik membantu dalam menyampaikan informasi kepada pengunjung perpustakaan? Ya, terima kasih. Kalau untuk membaca itu saya kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu luang, saya isi dengan membaca. Itu kalau kerjaan lagi longgar. Terus pertanyaan kedua, apa itu tentang penggunaan bahasa Indonesia ya? Iya. Bahasa Indonesia itu kita selalu memakai bahasa Indonesia untuk melayani pengguna, baik mahasiswa ataupun karyawan. Karena apa? Ya kita sebagai bangsa Indonesia ya kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oke Pak, baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa makna mencintai bahasa Indonesia menurut Bapak? Lalu bagaimana caranya Bapak menunjukkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, serta menurut Bapak apa peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia agar tetap digunakan dengan baik dan benar? Tadi 3 pertanyaan ya. Yang satu tadi apa makna mencintai bahasa Indonesia? Mencintai bahasa Indonesia menurut saya itu ya sama dengan mencintai negara kita. Kalau kita mencintai bahasa Indonesia, otomatis kita itu rasa nasionalis kita itu tinggi. Yang kedua pertanyaannya apa? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya Bapak menunjukkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan? Ya, dalam pekerjaan itu setiap saya melayani pengguna di perpustakaan itu selalu saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus di lingkungan juga sesama rekan juga lebih sering bahasa Indonesianya. Terus kecuali kalau di rumah, di keluarga itu saya campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang ketiga pertanyaan. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia agar tetap digunakan dengan baik dan benar? Perannya gini, untuk pemuda itu meskipun sekarang banyak yang pinter bahasa asing ya, cuma jangan lupa bahasa asing itu kita gunakan sesuai waktunya, tempatnya. Kalau dalam perkuliahan, dalam bertemu teman asing boleh kita gunakan, tapi kalau sudah tidak, katakanlah sesama warga negara Indonesia, kita utamakan bahasa Indonesia. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sampai. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai pengelola perpustakaan yang banyak berinteraksi dengan pengunjung, bagaimana menurut Bapak sebagai peran perpustakaan dalam menumbuhkan sikap menghargai bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda saat ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai staf perpustakaan dalam setiap pekerjaan, dalam berkomunikasi, dalam memberikan layanan ke pengguna, saya selalu
bahasa Indonesia. Itu karena apa? Ya kita tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada bahasa Indonesia. Saya meskipun bisa bahasa daerah, tapi saya utamakan pakai bahasa Indonesia karena ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme itu. Oke, baik, selanjutnya ada di era digital ketika banyak informasi itu berasal dari berbahasa asing. Bagaimana menurut Bapak cara yang tepat agar masyarakat itu tetap menghargai dan memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia tanpa menghambat akses terhadap pengetahuan global? Jadi kan banyak berbahasa Inggris atau Chinese yang sekarang ini anak-anak menggunakan, dan gimana caranya memprioritaskan bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh saja, karena kita itu juga pengen maju ya, kepingin tahu bahasa yang apa itu di dunia luar itu digunakan. Kita ya wajib bisa, cuma ya kita harus lihat kondisi. Kalau kondisinya itu kita di dalam negeri terus sesama kita, sesama warga, ya utamakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau kita ada hubungan dengan warga asing yang dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya itu kepintaran kita harus bisa bahasa asing. Ya, jadi tetap utamakan yang bahasa Indonesia. Bisa juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke warga asing. Kalau bisa itu Iya. lebih bagus. Baik, terima kasih Iya. Pak. Ya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak di era digital saat ini perkembangan bahasa gaul itu sangat pesat di kalangan anak muda. Nah, sebagai pengelola perpustakaan dan yang bisa dibilang itu sangat dekat dengan literasi dan bahasa, bagaimana Bapak memandang fenomena ini? Apakah Bapak memandang ini sebagai bentuk kreativitas dan dinamika bahasa yang wajar, atau justru sebagai indikasi menurunnya kesadaran bahasa Indonesia yang baik? Kalau menurut saya sih wajar aja bahasa gaul itu, karena kan semua itu dia itu melalui media ya. Media itu nggak bisa ditahan, nggak bisa di stop. Cuma intinya meskipun bahasa gaul itu bahasanya rame, cuma kita harus tahu posisi. Jadi kalau kita ngobrol sama teman bolehlah kita gunakan bahasa gaul, tapi kalau dalam kondisi yang enggak santai, yang formal itu ya kita utamakan bahasa Indonesia. Jadi menurut Bapak wajar aja ya? Wajar aja. Kalau kondisinya sesama teman itu kalau wajar. Jadi penggunaannya harus tahu waktu, harus Tahu tempat. waktu, tempat, Makasih Pak. sama-sama. Baik, dari wawancara hari ini kami menyimpulkan bahwa mencintai bahasa Indonesia bukan hanya sekedar kita mengetahui bahwa itu adalah bahasa negara, tetapi juga terlihat dari kebiasaan sehari-hari dalam menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Nah, di tengah perkembangan era digital, pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul memang semakin kuat. Namun, hal tersebut tidak seharusnya mengurangi rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Justru kita perlu tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita dalam belajar, berkomunikasi, dan menyampaikan pengetahuan yang kita miliki. Jadi melalui wawancara ini kita juga belajar bahwa menjaga bahasa Indonesia dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan diri membaca, menulis, dan juga berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting untuk terus menghargai, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menjadi narasumber kami atas waktu dan juga pandangannya. Semoga wawancara ini dapat mengingatkan kita semua untuk terus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.